Shalom, puji nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya, kasih setianya, sehingga kita boleh ada sampai pada hari ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan kiranya Bapak Ibu Saudara mendengarkan renungan ini dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Renungan firman Tuhan pada hari ini saya ambil dalam 1 Timotius 4 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kekasih Tuhan, tema renungan firman Tuhan pada hari ini adalah latihlah dirimu beribadah. Kekasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada muridnya atau anak rohaninya yang bernama Timotius, yang saat itu melayani di kota Efesus. Efesus hari ini ada di daerah Turki. Tugas Timotius di Efesus adalah membina jemaat untuk menghadapi ajaran-ajaran sesat yang berusaha melemahkan kebenaran firman Tuhan. Pengajaran-pengajaran sesat yang ada di Efesus adalah orang-orang di situ melarang untuk kawin mawin dan makan makanan yang sudah diciptakan oleh Allah. Tentu menghadapi pengajar-pengajar sesat merupakan pergumulan tersendiri bagi Timotius, karena secara usia dia masih muda, dia belum punya pengalaman, tetapi Paulus percaya atas kemampuannya. Paulus yakin Timotius mampu menghadapi ajaran-ajaran sesat di kota Efesus. Efesus pada saat itu merupakan kota yang sangat ramai. Bahkan tercatat dalam sebuah tulisan bahwa penduduk kota Efesus pada abad 1 sebelum Masehi sudah berjumlah 250.000 orang. Anda bisa bayangkan betapa ramainya kota itu. Timotius masuk ke kota Efesus untuk membangun, membina jemaat, menghadapi ajaran-ajaran sesat dari guru-guru palsu yang mengajarkan ajaran mereka. Supaya jemaat bisa kuat menghadapi ajaran-ajaran sesat itu, maka jemaat Tuhan harus dilatih untuk beribadah. Seseorang bisa kuat jika dia melatih dirinya untuk setia beribadah kepada Tuhan. Kekasih Tuhan, dimanapun saudara berada, pada kesempatan kali ini saya mengajak kita semua untuk belajar apa manfaat ibadah bagi kita. Poin yang pertama, manfaat ibadah adalah dalam ibadah kita bisa mendengar firman Tuhan yang murni. Bukan dongeng, bukan tahyul, bukan cerita-cerita yang tidak berguna, karena itu hanya bisa melemahkan iman kita. Tetapi dalam ibadah kita mendengarkan Injil Kristus yang murni, yang membangun iman kita untuk mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, apa makna ibadah bagi kita? Beribadah bisa membuat rohani kita kuat. Firman Tuhan berkata, latihan badani terbatas gunanya. Orang bisa berolahraga supaya badannya kuat, sehat, tetapi terbatas gunanya. Ibadah juga perlu dilatih. Tidak ada orang yang
langsung setia. Tetapi orang tersebut harus melatih dirinya untuk setia beribadah supaya rohaninya menjadi kuat. Poin yang ketiga, apa manfaat ibadah bagi kita adalah dalam ibadah kita bisa menerima penggenapan janji Tuhan, baik untuk hidup saat ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ibadah memiliki makna kekekalan dalam kehidupan kita. Dalam ibadah kita bersyukur kepada Tuhan, kita memuji memuliakan nama Tuhan, sehingga roh kita menjadi kuat, iman kita menjadi teguh untuk menghadapi tantangan apapun dalam kehidupan kita, khususnya menghadapi ajaran-ajaran palsu. Seperti pesan Paulus kepada muridnya yang bernama Timotius, supaya Timotius sampaikan kepada jemaat Tuhan, supaya mereka melatih diri untuk setia beribadah kepada Tuhan, karena ada makna, ada manfaat yang besar ketika orang setia beribadah kepada Tuhan. Doa saya kiranya kita semua anak-anak Tuhan dimanapun kita berada, kita melatih diri kita untuk setia beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Shalom.